Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Lindungilah kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kuasa roh-roh setan, dan dari semua niat jahat manusia, serta dari segala mara bahaya. Gembala baik kesulitan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak. Kalau kakak bilang ada sukacita, jawabnya haleluya. Oke, coba ya. Ada sukacita. Haleluya. Oke, kita memasuki ibadah kita. Sebelumnya kita pemanasan dulu ya, supaya nanti kita lebih semangat ibadahnya. Kita angkat lagu pujian pemanasan buat yang pertama, sungguh Allah kebaikan. Kali dia musiknya. Yuk, diraih ya badannya ya.
Berkati kami Tuhan, agar kami layak memuji nama-Mu dengan girang dan dengan semangat. Tuhan, terima kasih atas hari Minggu yang cerah ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Untuk memulai ibadah kita angkat lagu pujian bagaikan bejana. Persiapkan hatinya, kita akan memulai ibadah kita. Titah Tuhan untuk kita minggu ini adalah titah ke-7. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian sudah
Mari kita sama-sama mengucapkannya. Kita ketujuh. Jangan engkau berzina. Demikian hukum Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oh iya, adik-adik sekolah minggu, siapa yang selama seminggu ini berbuat dosa? Saya, Kak. Saya juga. Yang melawan orang tuanya, mencuri kue kakak atau adiknya, melawan papa, mama, abang, kakak sama adiknya. Semuanya mari kita sama-sama mengakui dosa kita minta ampun kepada Tuhan Yesus supaya dosa-dosa kita diampuni. Sebelumnya kita akan lagu pujian, mampirlah dengan doa. Adik-adik sekolah minggu, kalian pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa sepanjang minggu ini. Coba ingat-ingat dulu dosa apa yang kamu lakukan: melawan orang tua, bertengkar dengan kakak dan adiknya, bertengkar dengan teman ketika bermain, berbohong, mencuri, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mau kan dosanya diampuni Tuhan? Iya, yang mau dosanya diampuni Tuhan, sekarang lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu datang di hadapan-Mu berdoa, memohon ampun akan kesalahan kami atas dosa yang kami perbuat sepanjang minggu ini, baik yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja, baik kepada orang tua kami, terhadap kakak dan adik kami di rumah, dan juga terhadap teman-teman kami ketika kami bermain. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuninya supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan episode kita. Tapi jangan lupa ya, siapa kitabnya. Nah, sebelum mendengarkan episode kita nyanyikan lagu Gembala Baik.
Mari kita sama-sama membacakannya. Mazmur 23 ayat 1b sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke dek, sekarang kita akan mengakui iman kepercayaan kita. Sebelum itu kakak undang untuk bangkit. Kita persiapkan hati kita nyanyikan lagu Loas Roh Tua Udang-Dana. Sambil diikuti ya gerakannya. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta. Oke dek, saatnya kita mendengarkan warta kita pada minggu ini. Pastikan kamu ada di situ ya. Jangan lupa ambil buku dan penanya, catat apa yang kakak bilang. Oke? Warta kita yang pertama. Nah, kakak mau tanya dulu nih, siapa di sini yang sudah bosan di rumah? Siapa di sini yang sering kali dimarahin mamanya karena mau mengerjakan tugas? Ayo angkat tangan. Nah, untuk itu kita sama-sama doakan dek supaya coronanya cepat berlalu, supaya kita bisa berkumpul dengan teman kita, dengan guru di sekolah, dengan sahabat kita di gereja, dan bersama-sama ibadah sama orang tua. Makanya itu kita harus mendoakannya. Buat minggu ini kita masih beribadah di rumah ya dek, sampai informasi selanjutnya. Nah, warta kita yang kedua yaitu ayat hafalan kita yang tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 8. Ayat hafalan kita ini masih kakak-kakak nilai ya dek, jadi boleh dikumpul ke Amang Pendeta, ke Inang Bibelpro, atau ke kakak guru sekolah minggu yang lain boleh.
sampaikan juga buat mama papanya yang videoin, itu videoinnya memanjang ya dek. Dan sebutkan horong dan wiknya. Untuk warta kita yang ketiga, nama-nama anak sekolah minggu yang mengirimkan video ayat hafalannya itu akan diumumkan setiap minggunya. Demikian warta sekolah minggu pada hari ini. Shalom adik-adik. Oke adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan khotbah, mendengarkan firman. Sebelumnya tadi udah disiapin kan Alkitabnya semuanya. Kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri supaya kita lebih ceria lagi nanti mau mendengarkan firmannya. Coba semuanya bangkit berdiri, kita angkat lagu Give Me Oil. Ikutin ya gerakan kakak-kakaknya semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online yang dibuat oleh gereja. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, satukan hati pikiran kami. Amin. Shalom buat anak-anak sekolah minggu. Sekarang mari kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri
Ia lari karena ia seorang rebahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan cintai, ada sebuah kisah tentang seorang gembala yang baik. Tentang apa? Seorang gembala yang baik yang selalu menjaga domba-dombanya dengan setia. Suatu ketika, gembala itu sedang menggembalakan domba-dombanya di tengah-tengah rumput hijau. Ada seekor serigala yang melihat dan mengincar salah satu dari domba itu. Setelah cukup lama mengincar domba itu, serigala itu kemudian berlari dan hendak menerkam salah satu domba itu. Ternyata sang gembala melihat serigala yang berlari ke arah kawanan domba. Sang gembala kemudian berlari dan berusaha untuk menghalangi serigala itu. Sang gembala kemudian berkelahi, gembala itu berkelahi dan mengusir serigala itu. Dan akhirnya sang gembala yang menjadi pemenang. Dan domba-dombanya pun selamat. Adik-adik, gembala yang di dalam cerita tadi, baik sekali ya, gembala tadi bertanggung jawab ya buat domba-dombanya. Tidak hanya membawa domba-dombanya untuk mencari makanan, dia juga berani bertarung dengan serigala demi menjaga dan menyelamatkan domba-domba. Nah, anak-anak sekolah minggu, dalam Alkitab tadi, dalam renungan kita hari ini, Yesus berkata bahwa Dia adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus juga menjaga dan mau memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kira-kira siapa ya domba-domba Yesus? Ayo, siapa yang tahu? Siapa domba-domba Yesus? Saya.
jika kita, jadi kalau kita domba Yesus, Yesus adalah gembala kita, berarti kita tidak perlu takut lagi dengan apapun. Karena apa? Karena Yesus menjaga kita. Bagaimana cara Yesus menjaga kita? Ya kan? Yesus menjaga kita lewat siapa? Lewat orang tua kita, lewat kakak kita, lewat saudara kita. Ya kan? Yesus juga menjaga kita lewat kakak layan kita. Bisa? Tahu kan? Iya. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat baik. Kita mempunyai Tuhan yang sangat baik. Dia akan menjaga, Dia akan menolong kita. Ketika ada hal-hal yang mengganggu kita, ketika ada yang mengancam kita, Dia akan memberikan pertolongan bagi kita. Percaya? Iya, harus percaya. Bahkan Yesus rela memberikan nyawanya demi menyelamatkan kita. Untuk itu kita tidak perlu khawatir anak sekolah minggu. Karena apa? Karena Tuhan memiliki kita. Karena Tuhan yang langsung turun tangan untuk menolong, menjaga, memelihara kita. Apakah anak sekolah minggu percaya kalau Yesus adalah gembala yang baik yang akan menjaga domba-dombanya? Coba percaya enggak? Iya, kita harus percaya. Kalau kita percaya, mari kita katakan dengan keras, Yesus adalah gembalaku. Mau? Ayo sama-sama kita mengatakan ya. Dua, tegas, Yesus adalah gembalaku. Dua, tiga, ya. Yesus adalah gembalaku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Engkau adalah gembala kami yang menjagai, yang menolong dan memelihara kami kemanapun kami akan melangkahkan kaki kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu Bapak. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati dalam semua aktivitasnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapa yang persembahannya, tapi jangan paham. Jangan diul-ul, persembahannya harus dilipat dengan rapi karena kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh iya, persembahannya nggak boleh itu kan Kak Kusi, nggak boleh apa? Nggak boleh nampak. Persembahannya nggak boleh nampak sama tangan kirinya, nggak boleh nampak Kak Joyce, Kak Pani, nggak boleh nampak sama orang tuanya, nggak boleh nampak sama abang kakaknya, nggak boleh. Kita hanya kita yang tahu. Kita sama Tuhan. Nah, adik-adik, angkat semua ya persembahannya. Sama-sama kita ucapkan, Ya Tuhan, terimalah persembahanku yang kecil ini. Amin. mari kita nyanyikan Yesus kasih jiwaku.
kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Membaringkan aku berteduh